Beb, Ya. tadi dikatakan selain Islam gak bener. Sekarang kita banyak mengetahui di Indonesia ini banyak organisasi. Di antara organisasi berfaham bahwa Allah itu bertempat di Arsy. Sebagaimana pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah di Arsy. Maka ada suatu organisasi berfaham bahwa Allah itu bertempat. Bahwa sifat makhluknya Allah mukhalafatul hawadits. Mohon penyerahan, apakah yang organisasi ini dikatakan Islam atau bukan? Mohon penyerahan. Jadi perhatikan, berbicara Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan makhluk. Itu harus katakan. Kenapa? Makhluk itu terdiri dari dua hal. Ada yang disebut jauhar, ada yang disebut arad. Jauhar itu adalah bentuk. Jauhar itu adalah bentuk. Kalau kita kan Allah berbentuk, ya itu sama dengan makhluk. Makhluk itu punya bentuk. Arad itu adalah sikap. Ya, misal saya berdiri dari duduk, itu sikap. Ya, saya asalnya kecil menjadi besar, itu namanya sikap. Ya, ada perubahan, ada taghayyur. Arad itu ada taghayyur, ada berubah. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, artinya tidak bentuk, jangan dikatakan bentuk, jangan dikatakan itu adalah sikap. Kenapa? Kalau bentuk itu perlu ruang. Kalau bentuk itu perlu ini ada bentuk enggak? Oh, segi empat, ya perlu ruang. Di atas meja terbatas kalau ada ruang itu. Oh ya, terbatas. Apa namanya? Allah itu gede misalnya. Gede itu sifatnya makhluk. Karena itu yang kita sebut Allahu Akbar itu bukan Allah itu besar seperti yang kamu bayangkan, besar seperti raksasa itu. Tapi besar itu adalah Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, derajatnya maha besar. Itu sifatnya makhluk, dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Lah, cuma ada di dalam Al-Quran yang disebut ayat mutasyabihat, begitu juga dalam ahadits. Ayat mutasyabihat atau dalam hadis yang tidak dipahami oleh makhluk, jangan sekali-kali itu diartikan dengan pemikiran makhluk. Bahasa Tuhan itu jangan diartikan dengan bahasa makhluk. Nah, di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang dimengerti, ada bahasa yang tidak mengerti kecuali Allah. Contoh seperti tadi itu, Tumastawa 'alal arash. Allah itu istiwa, ada di arash. Kalau dikatakan bahasa makhluk, oh berarti Allah itu tinggal di arash. Lah kalau tinggal di arash, arashnya lebih gede dari Allah. Kenapa? Allah itu berbentuk. Kalau dia meyakini Allah itu berbentuk, bisa murtad. Bisa murtad kalau sudah begitu. Mujassim itu namanya. Bisa murtad kalau begitu, tidak Islam lagi. Nah kalau begitu apa yang dimaksud lah? Yang paling selamat, yang paling tahu artinya itu Allah. Selesai. Allah itu istawa di arash menurut Allah, jangan menurut kita. Karena itu bahasa di kitabnya Allahu a'lam bimuradih, bukan muradnya Ahok cuma. Ya, Allahu a'lam bimurad. Allah itu maha tahu dengan yang Allah maksud, yang Allah kehendaki. Berarti bukan kita mengartikan, kita menyatakan kita harus percaya dengan istiwa arsy, iya, tapi ala muradillah. Ini enggak, itu bimana istagarra, Allah itu tinggal di situ, ala muradik berarti. Ala muradik, bukan ala muradillah. Karena itu bahaya itu, Pak. Di hadis misalnya, Allah itu di sepertiga terakhir itu turun ke sama'ud dunia, ke langit dunia, mendengarkan daripada suara makhluknya yang lagi meminta. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min talib hajatin fa'aqdiya hajatah, kan gitu ya. Kamu bahasakan apa? Seperti Allah turun dari loteng gitu.
ke langit dunia, ya bisa murtad itu nantinya. Bukan begitu yang dimaksud. Ya terus bagaimana? Ya Allah yang maha mengetahui itu. Nah, itu adalah paling selamat. Nah, itu adalah paling selamat. Nah, kalau kita mau mengartikan, kalau kita dipaksa, anak nggak paham, pahamkan anak. Ente takwil dengan arti yang layak bagi Tuhan. Oh, Allah itu istawa ada di arsy, artinya menguasai arsy. Allah itu menguasai arsy. Oh, Allah itu turun ke langit dunia, artinya Allah itu lebih mengijabahi doa orang yang memohon di saat itu. Itu maksudnya. Lah itu mengartikan sesuai dengan yang pantas dengan Allah. Oh, berarti Allah itu asalnya di atas yang 7, kemudian turun ke langit dunia. Mudun kayak apa jenis? Mudun ke ondong ngono. Ini kan tidak pantas ini sama Allah. Ya, ada dua cara. Tafwid itu lebih selamat. Ya, takwil itu lebih diterima oleh akal. Paham ya? Tapi takwil yang ada di sini adalah yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, enggak boleh takwil. Siapa bilang enggak boleh takwil? Allah mendoakan Ibn Abbas apa? Allah mafaqihu fiddin wa 'allimhud takwil. Boleh takwil itu. Boleh takwil itu. Lah kalau enggak ditakwil bisa kacau itu. Bisa kacau. Contoh misalnya kalau udah dipakai takwil nih, man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia nanti di akhirat buta juga. Ayo, gak ditakwil. Seakan nasib yang picek. Di dunia picek, di dunia di akhirat picek lagi nanti. Karena itu bahaya itu. Iya, udahlah. Ya, jadi jangan terlalu memaksakan kehendak kon salah, kon ndak ngerti, kon belajar. Selesai. Ya, daripada kau ngotot akhirnya bisa jadi keluar Islam nanti. Kalau memang dia meyakini Allah itu berbentuk seperti begitu bisa murtad. Tapi kalau memang dia tadi itu tidak meyakini itu tapi bingung, ya seharusnya dia belajar. Itu aja. Ada perlu dibahas? Ada perlu ditambah? Cukup. Monggo silakan. Mujassimin ada dua, ada mujassimin yang sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Asy'ari, ada mujassimin itu yang sampai murtad, ada mujassimin yang tidak sampai murtad. Kemudian al-musbitun itu ada tiga, ada ahlut tafwid ma'at tashbih, ada tafwid ma'at tanzih, ada ahlut ta'wil. Kalau tafwid ma'at tashbih itu yaitu seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah punya jisim, yadullah fawqa aydihim, jadi Allah punya tangan tapi tangannya nggak ada yang nggak sama makhluk, pokoknya Allah punya tangan saja. Gimana tangannya? Allah alam. Itu mujassim yang tidak murtad, fasik, dan disebut dengan ahlut tasbih, ahlut tafwid ma'at tashbih. Kemudian kalau mujassim yang parah, yang Allah punya tangan seperti manusia, baru itu kufur. Seperti itu. Yang kedua ada tafwid ma'at tanzih, yaitu mazhab salafus soleh sebagian Abu Hasan Asy'ari, ya tidak tahu yad Allah wallahu alam, yad Allah lam biradihi. Baru kemudian takwil sarful kalam an dhahiri ma'altima si ma'nan yaliku bihi, seperti Allah berkata ai qudratullah. Jadi kalau sampai dia meyakini Allah itu punya jisim sama jisimnya manusia, baru dia kufur. Namanya itu mujassimah yang hulat. Tapi kalau hanya dia mengatakan Allah itu punya tangan tapi tangannya tidak sama dengan makhluk, maka dia fasik. Ya, seperti itu ya, yadullah fawqa aydihim. Ya, itu Allah punya tangan. Tapi Allah alam tangannya Allah bagaimana gitu loh. Nah, itu mujassim termasuk itu. Tapi mujassim yang tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, tapi kalau kita menyatakan yang dimaksud tangannya Allah, Allah yang maha mengerti, selesai, titik, tafwid sudah. Ana tidak ikut campur urusan Tuhan. Yang penting ana menjadi makhluk yang terbaik untuk Tuhan. Itu selamat, itu mazhabnya salafus saleh. Begitu ya. Karena itu jadi jangan kita sok-sok berani. Jangan sok berani.